Ridwan Kamil menjadi salah satu bintang dalam peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika yang digelar di Bandung April tahun lalu. Selaku tuan rumah, Wali Kota Bandung ini membacakan Dasasila Bandung. Of all international disputes by peaceful means such as negotiations. Dasasila Bandung tak lain adalah pernyataan pemimpin Asia Afrika yang mayoritas korban penjajahan untuk mewujudkan perdamaian dan kerjasama dunia. Setahun berlalu, Ridwan Kamil tetap menjadi magnet. Sebagai wali kota Bandung, Kang Emil, begitu ia dipanggil, memang bukan pemimpin biasa-biasa saja. Ia menyulap kota berpenduduk 2,7 juta jiwa ini menjadi kota yang layak ditinggali. Di akhir 2015 misalnya, indeks kebahagiaan warga Bandung naik menjadi 70,6 poin. Artinya warga Bandung makin bahagia. Kiprahnya di Bandung membuat Kang Emil dibicarakan publik nasional. Ridwan Kamil bahkan diharapkan berlaga di Pilkada Jakarta tahun 2017. Menurut survei CSIS Januari lalu, Ridwan Kamil merupakan pesaing terberat Basuki Cahayapurnama dengan elektabilitas 17,25%. Di akhir Februari, Kang Emil memutuskan tidak maju ke Pilkada Jakarta. Meski begitu, namanya tetap nangkring dalam survei. Di survei Carta Politika yang digelar Maret 2016, Ridwan Kamil punya elektabilitas 1,8%. Pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya dalam DBS To The Point. Kali ini saya mengundang seorang tamu yang spesial, bahkan mungkin sangat spesial. Beliau adalah Wali Kota Bandung Ridwan Kamil atau akrab disapa Kang Emil. Ini adalah pertemuan saya yang kedua dengan Kang Emil. Pertemuan pertama sekitar setahun yang lalu, sesaat sebelum peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kedua. Mengapa harus dua kali pertemuan? Yang pertama, disebut-sebut Kang Emil ini sebagai salah satu calon kuat kandidat DKI 1. Kita akan mau tahu tentang perkembangan ini. Yang kedua, Bandung sebagai sebuah kota yang sangat indah, pantas untuk diketahui perkembangannya di bawah kepemimpinan Kang Emil. Dan alasan yang ketiga, Kang Emil adalah satu di antara sangat sedikit pemimpin yang mumpuni mengabdi kepada rakyat yang dipimpinnya dengan prestasi tertentu dan Bandung berubah. Kang Emil, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Istimewa karena saya selalu melihat Anda memakai peci seperti ini. Kenapa? Nggak ada dua alasan. Pertama, saya lagi melatih generasi muda ya untuk kembali kepada simbol lelaki Nusantara atau simbol Indonesia. lelaki Nusantara. Ini bukan simbol lelaki Muslim. Betul. Ya. Ayah saya dulu bukan Muslim, tetapi selalu menggunakan peci. Jadi zaman perjuangan ini simbol mana yang pro NKRI, perjuangan, mana yang tidak itu pakai peci. Kedua, istri saya bilang kalau pakai peci, kegantengan meningkat 4 kali lipat gitu. Pakai peci, kegantengan meningkat 4 kali lipat. Luar biasa. Padahal tanpa peci pun sudah ganteng. Kang Emil, ini terakhir kan ada cerita-cerita dan bahkan survei, ini bukan cerita kosong. Survei Anda adalah penantang kuat untuk maju ke DKI 1 melawan Ahok. Ketika Anda melihat itu, apa yang Anda pikirkan? Ya, pertama saya melihat konstituen di Jakarta itu mirip dengan Bandung. Mereka itu urban citizens. Urban citizens ya? Jadi apa yang saya lakukan di Bandung itu kemudian diberitakan dan saya punya basis media sosial. Twitter saya kan 1,3 juta, Instagram 2,9 juta. Jadi apa yang ada dan progres di Bandung dikonsumsi juga informasinya oleh warga Jakarta. Saya kira karena kedekatan itulah maka tanpa saya melakukan upaya-upaya politik ada aspirasi harapan seperti itu. Saya membacanya lebih sekadar karena kesamaan demografi aja. Kang Emil, tetapi kemudian banyak yang tahu Anda say no untuk menerima penawaran atau menerima kemungkinan Anda maju sebagai DKI 1 11 bulan yang akan datang. Apa alasan? Alasannya ada dua. Pertama itu saya ini baru satu periode, baru setengah jalan. Satu periode dan baru setengah jalan. Ya, jadi saya belum membuktikan banyak hal. Ya.
Beda kalau sudah satu periode lagi menjalani periode kedua kan nggak Kayak punya- Pak Jokowi di wali kota Solo ya, ke sinilah. nggak ada hutang terlalu besar lah begitu. Kedua, hasil survei warga Bandung ini justru marah-marah kalau saya ke Jakarta. Jadi 90% hasil survei saya tidak menyetujui, plus survei internal ke keluarga juga rata-rata. Intinya kalau dari keluarga selesaikan dulu amanat ya, PR yang di Bandung juga masih banyak lah kira-kira begitu. Jadi bukan soal menang tidak menang. Dulu saya kan mulai di Bandung pun cuma 6%. Betul. Incumbent sudah 30%, tapi dengan teori kreatif, dengan teori campaign yang modern, saya menang 45%, incumbent turun ke 17% kan. Nah Pak Ahok juga posisi hari ini yang saya pahami, Iya. popularitas sudah mentok, Sangat tinggi. tapi elektabilitas kan 40, Iya, kalau tidak salah ya. Berarti kan ada 60% ceruk tuh. masih ada tersisa. Jadi kembali lagi, kalau pakai teori politik, menang tidak menang itu bisa Artinya mestinya bisa dibangun untuk bisa kemudian dibangun, bisa. tapi poinnya bukan soal hitung-hitungan itu, Kang poinnya dua tadi. Kalaupun saya menjadi warga kota Bandung, karena saya pernah tinggal di sana, lalu kemudian saya tinggal di Jakarta karena sering bolak-balik ke kota Bandung. Saya melihat ada perubahan. Saya juga termasuk yang tidak akan setuju kalau Kang Emil tiba-tiba ke sini, bukan? Artinya Anda bisa menangkap aspirasi itu kan? Ya. Karena bagaimanapun kan pengabdian itu bisa di mana aja ya di Republik ini, bisa di Jakarta, di Bandung. Memang Jakarta itu kan center of attention, center of center of politik. attention, ya. Pak Ahok dengan ribuan berita dan segala atensinya. Tapi apa yang saya kerjakan di Bandung bukan Itu tidak juga mungkin akan justru menginspirasi nasional kan. Hanya beda lokasi dan ukuran. Contohnya bulan lalu saya menghilangkan izin untuk usaha mikro. Menghilangkan izin untuk usaha mikro. Jadi di Bandung kalau usaha mikro langsung bisnis aja, tapi Ya kan usaha pemberitahuan. mikro ini kan banyak. Bagaimana Anda bisa menghilangkan begitu banyak izin? Ya, itu? Hah? pemberitahuan. Oh, pemberitahuan. Jadi cukup memberitahukan lewat HP. Nah oleh Pak Menteri, UKM Koperasi akan dijadikan inspirasi. Jadi kalau di Bandung bisa, usaha mikro diakselerasi ya, tanpa perlu izin, cukup pemberitahuan, kan yang Indonesia bisa. Nah itu poin bahwa inovasi-inovasi saya di Bandung, itu sebenarnya isunya nasional. Betul. Hanya eksekusinya di wilayah yang namanya Kota Bandung. Itu sangat menolong orang kecil yang dulu kalau dibilang, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ya, plus sekarang karena saya lagi mendorong ekonomi kerakyatan, kita punya kredit tanpa berbunga dan tanpa agunan. Sudah 7.000 orang miskin, mungkin jarang diberitakan ya, 7.000 orang miskin kita kasih kredit dari 500.000 sampai 30 juta tanpa agunan. Syaratnya mereka berkelompok, jadi namanya kredit kelompok. Kredit kelompok. Kalau satu mangkrak, 4 tanggung jawab. Nah, yang menarik, setelah 7.000 orang dikasih, NPL-nya 0, non-performing loan. Jadi orang miskin nggak suka ngemplang. Orang miskin memang lebih patuh daripada orang kaya. Kang Emil, kita kembali dulu ke soal pencalonan tadi, karena saya ingin mengutip tulisan pernyataan Anda yang ditulis oleh media. Saya mungkin bisa ke Jakarta, tapi tidak sekarang. Saya masih menyelesaikan mimpi-mimpi besar di Bandung dan seterusnya. Insya Allah banyak hal di Bandung menginspirasi Indonesia dan dunia. Oleh karena itu saya memutuskan dengan akal sehat dan jernih hati untuk tidak maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017. Saya sengaja ulang 2017. Tidak sekarang, lalu kapan? Ya, artinya kalau hutang saya di Bandung 5 tahun selesai, saya kan banyak opsi. Betul. Bisa ke Jawa Barat, bisa melanjutkan wali kota lagi, bisa jadi arsitek lagi yang sebenarnya aspirasi keluarga mereka pengen begitu, dan mungkin suatu hari jadi gubernur DKI-nya mungkin bukan di 2017 kan begitu ya. Tapi saya nggak ingin punya track record di mana saya itu nggak selesai. Itu poin saya. Jadi nggak mau nanti ngambil kesempatan-kesempatan tapi meninggalkan masalah-masalah juga. Itu kan track record bagi saya kurang baik. Orang yang punya track record baik sering tidak bisa menentukan dirinya sendiri, dan kadang-kadang juga tidak bisa menentukan dirinya sendiri. Ya, kalau terikat kalau rakyat bilang yuk jalan, misalnya begitu kan, tidak bisa kita tentukan diri sendiri. Setuju. Tapi kan kondisi-kondisi hari ini memberikan input untuk lebih banyak tidak. Misalkan begini, saya survei, ternyata warga Bandung bilang oke, pergi aja gitu kan. Selamat jalan atau kan saya
nggak ada beban moral bisa. Tapi ternyata hasilnya kan mereka menahan.